maganda ka. Alam mo, hindi mo na nakikita kasi. Awal film dibuka dengan memperlihatkan pria tampan bernama Nico. Pekerjaannya adalah seorang model amatir. Sekarang dia sedang mengikuti casting untuk menjadi bintang iklan. Tapi sayangnya Nico gagal dalam casting itu, padahal dia telah membayar lebih untuk jadi model produk tersebut. Prihatin dengan keadaannya itu, teman Nico yang bernama Paolo menyarankan Nico meminta bantuan pada saudaranya untuk mencari pekerjaan lain. Tapi Nico yang keras kepala malah mengatakan bahwa dia sangat membenci saudaranya. Ditambah lagi, kerja sebagai model merupakan keinginan Nico sejak ia kecil. Meski karirnya sangat bapuk, namun nasib Nico dengan wanita selalu mujur. Dia selalu bisa bekerja kelompok dengan wanita yang berbeda setiap harinya. Kemudian di sore hari, Nico pergi mencari kontrakan yang tak jauh dari tempat dia casting. Kebetulan di daerah itu ada kamar kos murah yang masih kosong. Kos-kosan itu dikelola oleh seorang wanita cantik bernama Annalyn. Annalyn adalah pemilik dari rumah kontrakan tersebut, yang dimana dia hanya tinggal berdua bersama dengan neneknya. Setelah sepakat dengan harga kamar kos 1 bulan, Nico pun langsung berbenah di kamar barunya. Meski awalnya cuek-cuek bebek terhadap kedatangan Nico, namun seiring waktu berlalu, diam-diam Annalyn menaruh rasa cinta pada pemuda tersebut. Hal itu terlihat dari perlakuan Annalyn yang berbeda, seolah Nico diberikan pelayanan yang paling spesial. Mulai dari rutin mengantarkan makanan, sampai membersihkan kamar Nico. Menyadari kebaikan dari Annalyn, Nico malah memanfaatkannya. Dia senantiasa menemani Annalyn saat sedang gabut, hingga lama-lama mereka menjadi lebih akrab, sampai ketika malam hari datang, Annalyn dan Nico sudah berada di puncak kasmaran. Dengan gejolak asmara membara, mereka berkeringat bersama dalam rangka kerja kelompok. Ayos to ah. Magkano? Lalu di keesokan harinya, Nico mendapat telepon dari tunangannya. Nah, ceritanya si tunangannya ini bekerja di Kanada, namun setelah mendapat cuti yang cukup panjang, dia memutuskan untuk terbang ke Filipina dan menemui Nico. Jelas Nico sangat senang, karena bisa kembali bermain-main dengan pacarnya itu. Namun di satu sisi, dia juga bingung dengan Annalyn yang kini bisa dibilang sedang jadi selingkuhannya. Di sore harinya, Nico terlihat membawakan makanan untuk Annalyn. Hal ini sebagai ucapan terima kasih, karena kemarin Annalyn sudah mau diajak kerja kelompok. Setelah itu mereka pun kembali mengobrol tentang kehidupan Annalyn sebelumnya. Dulu Annalyn merupakan anak yang dibesarkan sejak kecil oleh nenek pemilik rumah ini. Tapi karena keadaan sang nenek yang sudah renta, suatu hari nenek terjatuh dari tangga dan kepalanya terbentur, hingga membuatnya lumpuh total. Itulah sebabnya Annalyn mau tak mau harus meneruskan bisnis kos-kosan sang nenek. Lalu di sini Annalyn juga menanyakan tentang latar keluarga Nico. Lalu dia mulai bercerita tentang hubungannya dengan keluarga yang sedang tidak baik-baik saja. Kisah pilu itu membuat Annalyn merasa simpati pada Nico. Perlahan dia mendekat dan kembali bermesraan, hingga akhirnya kerja kelompok part kedua pun terjadi. Seiring waktu berlalu, Annalyn semakin memperlihatkan obsesi berlebihnya pada Nico. Misalnya dengan memasang sebuah kaca satu arah ke kamar Nico dari ruangan Annalyn. Dengan begitu dia bisa leluasa melihat gerak-gerik Nico saat sedang berada di kamar. Nah, dari kaca tersebut, setiap malamnya Annalyn selalu menyaksikan Nico bekerja kelompok dengan teman wanitanya yang lain. Tak hanya satu, melainkan banyak wanita yang Nico bawa secara berganti-ganti. Hal itu sudah pasti membuat Annalyn marah dan cemburu. Apalagi kini dia dan Nico sudah jarang main lagi, karena Nico kelelahan bermain dengan wanita lain. Sebagai ibu kos yang bertanggung jawab, Annalyn lalu mendatangi Nico untuk menanyakan status para wanita yang selalu dia bawa. Nico pun gelagapan parah, dia berbohong dengan membuat 1000 alasan. Namun tentu saja Annalyn tak tertipu, karena dia sudah tahu kebenarannya lewat cermin yang dia pasang. Kemudian di malam harinya, Annalyn kembali dibuat kecewa oleh Nico, dikarenakan Nico kembali membawa teman wanitanya untuk diajak bekerja kelompok. Dengan mengendap-endap, Annalyn pun menunggu wanita tersebut keluar dari toilet, dan di waktu yang tepat,
Annalyn menghajarnya dengan botol sampai sang wanita pingsan. Annalyn, I'm sorry. Keesokan harinya, di depan rumah kos, Annalyn kemudian bertemu dengan seorang wanita yang bernama Catherine, yang dimana Catherine ini diketahui adalah tunangan dari Nico. Mendengar pengakuan dari Catherine, Annalyn merasa sakit hati. Dia cemburu berat, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Catherine pun diizinkan masuk. Dan sesampainya di dalam kamar Nico, Catherine langsung open war dengan ganas dan bekerja kelompok sampai puas dengan Nico. Kecemburuan Annalyn pun memuncak. Kini dia seperti sedang merencanakan sesuatu untuk memberi pelajaran pada Nico dan para wanitanya. Pagi hari pun datang, Catherine menawarkan diri untuk memasak dan mengundang Annalyn untuk makan bersama. Di sana Catherine sangat berterima kasih pada Annalyn karena telah mau membantu Nico selama ini, sembari makan mereka pun mengobrol berbagai hal. Dari sini Annalyn tahu kalau Catherine dan Nico sudah bertunangan selama 5 tahun. Namun, karena Catherine harus bekerja jadi perawat di Kanada, 3 tahun terakhir ini terpaksa mereka harus LDR. Setelah mendengar pernyataan itu, Annalyn tersadar kalau selama ini dia dibohongi oleh Nico. Bahkan dirinya merasa dipermainkan dan hanya dijadikan alat agar Nico dapat jatah kerja kelompok darinya. Annalyn lalu melampiaskan semua kemarahannya dengan meracau pada neneknya yang lumpuh. Di sini para warga diajak flashback ke masa lalu. Ternyata sedari remaja, Annalyn sudah sering mencari pria untuk dia ajak bekerja kelompok. Namun saat itu tak ada yang sesuai dengan kriterianya. Dan lebih parahnya lagi, di masa lalu ternyata Annalyn pernah dipaksa bekerja kelompok dengan kakek tua. Kala itu si kakek merupakan suami dari nenek pemilik rumah yang dia tempati sekarang, karena nenek kakek itu tidak punya keturunan. Akhirnya Annalyn pun diangkat menjadi anak mereka. Jelas Annalyn sangat senang, karena dia bisa meneruskan pencarian pria untuk diajak bekerja kelompok. Namun nasib malang menimpa Annalyn remaja. Kala itu Annalyn kepergok sedang melakukan hal tak senonoh pada penghuni kos pria. Jelas hal itu membuat sang nenek murka dan memperlakukan Annalyn dengan kasar. Pantas saja banyak penghuni pria yang minggat dari kostannya, rupanya semua itu karena ulah Annalyn. Annalyn yang tak terima diperlakukan kasar, langsung menghajar neneknya dengan brutal. Sampai-sampai sang nenek mengalami kelumpuhan seperti sekarang ini. Kembali lagi ke masa sekarang. Lagi-lagi Annalyn dibuat kesal karena melihat Nico yang tengah bekerja kelompok dengan Catherine. Emosinya kini benar-benar sudah diubun-ubun. Dia akan melakukan apapun untuk memisahkan Nico dan Catherine. Merasa ada yang aneh, Catherine pun mulai menaruh curiga dengan cermin yang ada di kamar Nico. Kemudian di keesokan harinya, Annalyn meminta bantuan Catherine untuk memeriksa neneknya yang mogok makan. Tanpa berpikir panjang, Catherine pun menyetujuinya dan segera memeriksa keadaan si nenek. Namun betapa terkejutnya Catherine, ternyata si nenek sudah mati dalam keadaan bersimbah darah. Lalu tiba-tiba, Catherine dihajar dari belakang sampai tak sadarkan diri. Annalyn lalu bergegas membereskan tempat tersebut dan mengamankan tubuh Catherine. Lalu ketika melihat Nico yang baru saja datang, Annalyn pun mengajak Nico untuk minum jus di dapur. Di sini Nico tersadar bahwa Catherine sudah tidak kelihatan batang hidungnya di rumah tersebut. Namun ketika dia akan menelpon Catherine, lagi-lagi Annalyn melancarkan pukulan dan membuat Nico pingsan. Setelah itu dia langsung membawanya ke ruangan bawah tanah sambil tertawa. Film pun selesai.